Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Giovanni Grace, NIM 2019-008-198. Video ini untuk memenuhi nilai tugas UTS, mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi. Yang pertama, organizational behavior. Yang kedua, diversity in organization. Yang ketiga, ada attitude and job satisfaction. Yang keempat, ada emosi and mood. Dan yang kelima, ada personality and value. Yang keenam, perception and individual decision making. Dan yang terakhir ada motivation concept. Materi yang pertama adalah organizational behavior atau perilaku keorganisasian. Adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok-kelompok struktur organisasi dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, produktivitas, dan aktivitas organisasi. Dengan kata lain, perilaku organisasi berkaitan langsung dengan pemahaman dan upaya mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi demi mencapai tujuan bersama. Nah, lalu ada disiplin ilmu yang terkait dengan organisasi behavior, antara lain yang pertama ada psikologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga ada psikologi sosial, dan yang terakhir ada antropologi. Nah, dalam psikologi, ini fokus studi yakni memahami perilaku individual, lalu faktor psikologi mendasar yang relevan dalam situasi kerja, misalnya persepsi, emosi, kebutuhan, dan faktor lain. Nah, dalam sosiologi, ini fokus studi pada sistem sosial di mana individu berada. Lalu membahas topik-topik seperti dinamika kelompok, komunikasi, tim kerja, konflik, perilaku antar kelompok. Yang selanjutnya, psikologi sosial. Ini fokus pada bagaimana pengaruh individu terhadap individu atau kelompok lainnya. Lalu topik yang dibahas yakni perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, dan proses kelompok. Dan yang terakhir, antropologi. Ini fokus studi kebudayaan, masyarakat, dan aktivitasnya. Dan juga topik yang dibahas mengenai analisa antar budaya dan budaya organisasi, dan sebagainya. Diversity in organization atau keragaman dalam organisasi. Keragaman atau diversity adalah suatu istilah yang luas dan frase keragaman tempat kerja atau workplace diversity dapat merujuk pada karakteristik apapun yang menyebabkan seseorang berbeda dari yang lainnya. Setiap individu memiliki karakteristik berbeda dengan yang lainnya. Karena perbedaan yang ada membuat segala sesuatunya beragam, baik itu ras, suku, agama, usia, dan jenis kelamin. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebahagiaan dan konflik dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada tingkat keragaman. Yang pertama, surface level diversity. Perbedaan antar karakter yang mudah dipahami seperti jenis kelamin, ras, etnis, usia, atau kecacatan, yang tidak selalu mencerminkan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat mengaktifkan stereotip tertentu. Yang kedua ada diskriminasi. Ini memperhatikan perbedaan antara hal-hal. Seringkali kita mengacu pada diskriminasi yang tidak adil, yang berarti membuat penilaian tentang individu berdasarkan stereotip mengenai kelompok demografis mereka. Yang selanjutnya karakter biografis. Yang pertama ada umur, gender, lalu ras dan etnis, lalu disabilitas, lalu ada masa kerja, dan yang keenam yaitu agama, dan yang terakhir orientasi seksual dan identitas gender. Nah, untuk umur, ini umur merupakan ciri yang relevan sebagai tenaga kerja. Pekerja yang lebih tua memiliki kekayaan, pengetahuan, dan pengalaman. Sejumlah kualitas positif yang dimiliki pekerja yang lebih tua terhadap pekerjaannya, seperti pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Nah, untuk gender, dalam mempelajari gender di tempat kerja, telah ditemukan bahwa ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi kinerja pekerjaan. Dan yang ketiga ada ras dan etnis. Kita telah melihat orang-orang mendefinisikan dirinya dari sisi ras dan etnis. Banyak membawa sebuah identitas budaya yang kuat juga. Sebuah hubungan dengan budaya atau nenek moyang, keluarga, atau masa muda yang bertahan sepanjang waktu. Tidak peduli individu itu berada dalam dunia. Dan yang keempat, disabilitas.
Beberapa pekerjaan jelas-jelas tidak dapat diakomodasi untuk beberapa penyandang disabilitas. Nah, yang kelima, masa kerja. Beberapa isu lebih disebabkan oleh miskonsepsi dan spekulasi dibandingkan dampak dari senioritas pada kinerja. Selanjutnya, agama. Tidak hanya orang-orang yang religius dan non-religius yang mempertanyakan sistem kepercayaan satu sama lain. Seringkali orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda berkonflik. Dan yang terakhir, orientasi seksual dan identitas gender. Untuk identitas, jenis kelamin, perusahaan semakin menempatkan kebijakan-kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memerlukan pekerja-pekerja mereka yang disebut transgender. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu attitude dan job satisfaction. Yang pertama ini perilaku memiliki 3 komponen yang saling mempengaruhi, yaitu cognition atau pendeskripsian atau penilaian tentang suatu kondisi. Yang kedua ada efek, ini tahap di mana emosi atau perasaan mempengaruhi perilaku dan cerminan dari suatu pernyataan. Dan yang terakhir yaitu behavior, ini menjelaskan tentang keinginan untuk bertindak terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, hubungan dari ketiga komponen yang mempengaruhi perilaku tersebut dapat dicontohkan, misalnya kognitif ini seorang karyawan yang merasa tidak adil dengan keputusan supervisornya yang memberi promosi jabatan kepada karyawan lain yang ia anggap tidak pantas untuk mendapatkannya. Lalu efektif ini karyawan tersebut tidak menyukai supervisornya. Nah, sedangkan behavioral ini karyawan tersebut mencari pengejaran lain. Jadi, manajer seharusnya tertarik dengan sikap karyawannya karena sikap memberikan peringatan mengenai masalah potensial dan mempengaruhi perilaku. Sangat sulit menjamin untuk menciptakan tenaga kerja yang dapat menyukseskan performa organisasi. Lalu, measuring job satisfaction ini atau mengukur kepuasan kerja. Terdapat 2 pendekatan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja. Yang pertama, yaitu menggunakan single global rating yang terdiri atas 1 pertanyaan, yaitu semua hal yang terkait dengan seberapa puas kita dengan pekerjaan kita. Pada responden memiliki angka antara 1 sampai 5 yang merupakan skala dari tingkat puas sampai dengan tidak puas. Metode kedua itu menggunakan summation of job phase yang lebih canggih, yang mengidentifikasi elemen penting dalam sebuah pekerjaan seperti sifat dari pekerjaan itu sendiri, pengawasan gaji, kesempatan dipromosikan, dan hubungan dengan rekan kerja. Para responden memberi penilaian dalam skala standar dan penelitian tersebut untuk mengurutkan tingkat kepuasan terhadap pekerjaan. Nah, kedua metode ini sangat membantu. Metode single global rating memakan waktu yang sedikit, sedangkan summation of job phase dapat membantu manajer memahami suatu masalah dan bersepakat dengan pegawai lebih cepat dan akurat. Untuk materi selanjutnya yaitu emosi and mood. Rasa atau efek ini adalah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami seseorang, mencakup emosional dan mood. Nah, emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi yang tidak diarahkan dan terkadang muncul tanpa ada kejadian yang menstimuli. Emosi muncul dan hilang dalam waktu lebih sekejap dibandingkan mood. Emosi lebih mempengaruhi dan merubah mood. Begitu pula mood dapat membuat individu lebih emosional saat menanggapi kejadian. Di sini ada basic emotion, penamaan terhadap berbagai emosi memiliki jumlah yang sangat banyak. Lalu ada basic mood, yaitu emosi dapat diklasifikasi secara positif atau negatif, namun tidak termasuk secara netral. Dengan klasifikasi ini, maka berbagai emosi dapat disatukan menjadi konsep umum, yaitu mood state. Posisi mood terdiri atas 2 dimensi. Yang pertama yaitu rasa positif, dan yang kedua rasa negatif. Pertama, rasa positif adalah dimensi mood yang terdiri atas emosi positif seperti gembira atau syukur. Nah, yang kedua itu negatif adalah dimensi mood yang terdiri atas emosi negatif seperti marah atau rasa bersalah.
Fungsi emosi sendiri yaitu rasionalitas dan emosi saling bertentangan satu sama lain. Dengan menunjukkan emosi, kita akan cenderung berpikir secara irasional. Namun penelitian menunjukkan emosi penting untuk berpikir rasional. Begitu juga dalam bertindak etis. Individu setidaknya membuat keputusan sebagai berdasarkan emosi dan perasaan. Materi yang kelima yaitu personality and value atau kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Nah, faktor yang menentukan kepribadian yang itu pertama keluarga atau keturunan, lalu ada lingkungan, yang ketiga ada gabungan atau konvergensi. Nah, untuk keluarga ini merujuk pada faktor genetika seseorang, misalnya yang berkaitan dengan fisik, yaitu tinggi badan, warna kulit, warna rambut, warna mata, sifat-sifat, dan bahkan penyakit-penyakit tertentu. Nah, sementara untuk lingkungan, ini lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kepribadian seseorang. Karena dalam lingkunganlah seseorang pribadi dapat menangkap nilai-nilai atau norma yang akan diterapkan di kehidupannya. Yang terakhir yaitu gabungan. Seseorang akan menurunkan pola asuh dari orang tua atau keluarganya dan akan mendapatkan pengaruh dari lingkungan. Pada pendekatan ini merupakan gabungan dari 20% gen dan 80% lingkungan. Dan selanjutnya ada value. Adalah menunjukkan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai membuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Nah, value memiliki sifat isi dan intensitas. Value merupakan keyakinan dasar yang menjadi dasar sikap dan perilaku seseorang. Value terbagi menjadi dua. Yang pertama, terminal values, lalu ada instruments value. Terminal values ini nilai yang ingin dicapai atau yang menjadi tujuan akhir. Nah, sedangkan instrument value ini nilai-nilai atau sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teori selanjutnya adalah perception and individual decision making. Persepsi adalah proses menafsirkan kesan dari panca indera. Menurut teori atribusi, perilaku individu disebabkan oleh faktor internal. Ini muncul dari dirinya sendiri, dan faktor eksternal yang mana pengaruh dari luar. Self-serving biasanya ini menyalahkan faktor eksternal dalam kegagalannya dan menghubungkan faktor internal untuk keberhasilannya. Dan fundamental attribution error ini melebih-lebihkan sesuatu, merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam berperilaku. Ada 3 faktor yang dapat digunakan untuk melihat apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Yang pertama ada saat situasi berbeda maka perilaku berbeda, itu eksternal. Lalu ada konsensus, saat situasi sama maka caranya sama, ini juga dari faktor eksternal. Dan yang ketiga konsistensi, respon sama dari waktu ke waktu, ini internal. Nah, macam dari decision making, yang pertama rational decision making, berpikir rasional untuk memaksimalkan hasil. Lalu yang kedua bound rationality, dibuat model sederhana lalu disaring jadi lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir ada intuition, dari pengalaman yang disaring terkadang menjadi tidak rasional. Materi yang terakhir adalah motivation concept atau konsep-konsep motivasi. Yang dimaksud dengan motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, untuk faktor internal, ini yang pertama ada persepsi seseorang mengenai diri sendiri, lalu harga diri, lalu yang ketiga ada harapan pribadi, yang keempat kebutuhan, yang kelima keinginan, lalu kepuasan kerja, dan yang terakhir prestasi kerja yang dihasilkan. Nah, untuk faktor eksternalnya, yang pertama jenis dan sifat pekerjaan, dan yang kedua kelompok kerja di mana seseorang bergabung, yang ketiga organisasi tempat orang bekerja.
Yang keempat, situasi lingkungan kerja, dan yang terakhir yaitu gaji.